Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang di acara podcast ngobrol bareng santai Cak Rudi. Oke, pemirsa, kawan, sobat Jatim News. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat cantik, teman lama saya. Waktu itu kenal beliau ada di hotel, sekarang beliau sudah jadi pengusaha sukses, yaitu Ning Era. Selamat pagi, semangat pagi Ning Era. Semangat pagi. Ning Era, Ning Era ini tambah cantik aja ini sekarang. Alhamdulillah kelihatan bersinar. Busananya, pakaiannya juga sangat modis sekali ya. Sobat Jatim News, ini sobat ngobras. Ning Era ini sekarang apa kegiatannya Ning Era? Coba ceritakan. Sekarang setelah dulu di hotel, kita pernah ketemu teman kerja ya di salah satu hotel di Surabaya. Kebetulan saya habis itu pindah kerja beberapa kali gitu ya. Pernah di PBB. Apa itu PBB? PBB yang Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Kan cuman kan ada UNESCO, UNICEF, WHO. Kebetulan saya di World Food Program waktu itu, ya di Badan Bantuan Pangan. Setelah dari situ sempat di Lamongan Shorebase juga. Oh, sempat di sana ya. Sama beliau-beliau teman-teman kita itu, ya. Terus sempat di sana juga. Lalu setelah itu kebetulan waktu tahun 2000 berapa ya 2013 itu anak saya mulai udah gede-gede gitu kan. Terus suami yang kerja di Rumah Sakit Semen Gresik itu dokter juga ya? dokter di mana? Di Rumah Sakit Semen Gresik ya. Anestesia. Iya, anestesi. Beliau rada sedikit komplain gitu karena saya keluar kota terus kan setiap hari PP Surabaya Lamongan gitu. Kemudian saya mutusin resign. Terus ini Cak Rudi, saya lihat spanduk belajar tata busana, fashion design, sekolah fashion design. Sekarang jadi gitu ya. Jadi saya sekolah fashion design dulu. Bajunya gitu. Kok keren-keren gitu. Apa nama itunya? Butiknya? Sekolahnya. Butiknya butik sekarang, saya ya. Era Krishna. Era Krishna ya. Era Krishna. Ada di Kertajaya Indah Regency. Kertajaya Indah Regency itu tempat untuk itu tempat produksi, workshop, terus butiknya juga ada di situ. Di mall ada? Di mall juga ada. Kebetulan karena saya juga udah bergabung di Persana, perkumpulan pengusaha busana Surabaya Jawa Timur. Saya masuk ke situ, lalu dari situ saya bisa masuk ke beberapa gerai di Sogo, antara Sogo Tunjungan Plaza, Sogo Galaxy Mall, terus Sogo Pakuwon Supermall. Wih, keren. Kalau sudah masuk mall gini, wah ini branded sekali ini Era Krishna itu ya. Juga ini Cak Rudi, kebetulan Bu Eri kan sebagai pembinanya Dekranasda, juga punya gerai di Surabaya Kriya Galeri. Produk saya juga ada di Surabaya Kriya Galeri Mer gitu ya? Sama Surabaya Kriya Galeri yang Siola. Ya begitu deh. Ini apa ada ini gandeng untuk dari pemerintahan atau UMKM atau apa? Iya, gitu? Kebetulan saya salah satu UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan Perindustrian. Oh gitu. Jadi saya sering digandeng oleh instansi-instansi tersebut, juga Dinas Pariwisata sempat juga. Jadi kalau ada acara, mereka ada acara gitu, kami diajak untuk berkolaborasi memeriahkan acara dari Pemkot itu. Pernah ini busananya masuk atau diundang ke ajang internasional sudah apa gitu kemarin? Yang sudah pernah itu mensupport Cak Ning tahun 2019. Cak Ning. Kemudian untuk acara pernah juga mensupport Miss Grand di Royal waktu ada Women's Week itu. Dan juga saya juga udah pernah diajak pameran ke Filipina, ke Amerika. Mewakili gitu. Surabaya, Jawa Timur atau Indonesia? Waktu itu saya diajak Kementerian Perindustrian. Jadi ya untuk ke sana. Brandnya bawa Era Krishna atau dari Indonesia? Era Krishna. Era Krishna ya. Itu ada. Apa? Era Krishna itu model apa? Etnik apa? Batik atau apa? Casual atau apa? Jadi saya ini bisnisnya
cenderung ke fashion. Etnik gitu. Jadi saya ngerjain mulai tenun, batik, songket, bordir. Ini yang dipakai ini sekarang. Iya, ini bisa berdiri ya. dilihat. Oh, ini. Saya pakai lurik ini, celananya ini pakai lurik dari Jawa Tengah gitu ya. Oh, gitu. Saya kombinasikan dengan supaya lebih diterima di kaula muda. Saya kombinasikan dengan jeans, dengan t-shirt, handmade ya? Handmade. Ini juga handmade semua di handmade sendiri gitu. juga. Saya juga ada ini produk baru, namanya? Tas ini saya berkolaborasi dengan teman saya UKM juga, gitu. Jadi ini handmade. Saya pakai angkat motif kawung. Kawung itu kan motif asli Indonesia banget gitu. Batik. Jadi dari batik. Kalau orang biasanya kan batik itu bahan bakunya di kain ya, Cak Rudi ya. Nah, saya mendesain supaya kawung ini juga bisa ada di tas, kan belum pernah itu ada. Belum baru. Tas motif kawung itu kan. Nah, ini 3D gini ini. Jadi diukir satu-satu, bukan dipres gitu, tapi bukan di laser cut juga, tapi dipres satu-satu, handmade dan presisi banget yang ngerjain. Berapa lama ini produksinya ini? Kalau minta cepet-cepet nggak bisa. Gitu ya, karena kan handmade ini ya. Jadi gitu paling nggak 2 minggu, sebulan gitu. Karena terima pesanan juga ya. Iya, bisa custom warna, custom ukuran. Bisa ya custom ya. Iya bisa. Misalnya bentuknya pengen portrait atau landscape bisa juga. Iya, warnanya bisa mau coklat, mau hitam gitu. Ini baru keren ini. Anak-anak muda, bukan anak muda lagi ya. Sudah gak muda, sudah lewat ya, tapi kan yang penting semangatnya muda. Semangatnya muda ya. Jadi Sobat Jatim News ini, Ning Era ini juga mewakili Surabaya, mewakili Provinsi Jawa Timur, dan sudah ke Go internasional. Kedepannya gimana nanti untuk fashion atau produk? Kebetulan ini nanti kemarin kita sudah ada undangan dari KJRI Havana dan juga Jamaika. Sampai ke sana. Nanti Fashion Show tahun depan di sana juga. Saya ikut New York City Live Fashion Week juga. Fashion Week ya, bukan Citayam Fashion Week ya. Bukan. New York ya. Ini. Sama Havana sama Jamaika itu. Wah, itu perlu. Kita doanya. Amin. Kita doakan untuk Era Krishna bisa masuk Go internasional. Amin. Supaya produk-produk kita yang semakin dikenal di luar gitu, Ning Era. Iya. Oke, jadi Sobat Ngobras Jatim News, ini Ning Era ini bidang fashion, untuk handmade, untuk produk Era Krishna bisa dijumpai di butik tempat beliau di Kertajaya, Surabaya, atau di mall-mall yang sudah terkenal di Surabaya. Bisa googling juga ya. Iya, ada Instagram saya Era Krishna ya, Fashion Gallery. Ya, nanti kita untuk selanjutnya ini beliau tamu kita undangan untuk fashion yang pertama. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi untuk acara-acara apa yang Ning Era ikutin. Boleh. Mungkin nanti Jatim News bisa mensponsori acara-acara di busana fashion gitu. Boleh. Dengan senang hati. Apa kira-kira harapan dari Ning Era untuk mengenai fashion di Surabaya khususnya, atau di Jawa Timur, atau bisa ke depannya untuk selanjutnya? Sebetulnya Surabaya ini resourcesnya, maksudnya desainer-desainernya itu sudah pada mumpuni banget, Cak Rudi. Ya? Banyak yang kemampuannya itu luar biasa. Pembatik-pembatiknya juga udah luar biasa gitu ya kemampuannya. Nah, yang diperlukan itu adalah kolaborasi dengan banyak pihak, mungkin dengan government, dengan dinas-dinas, dengan media-media. Jatim News tentunya ya. Jatim News. Lalu juga dengan asosiasi-asosiasi. Mungkin jadi kedepannya harapannya fashion di Surabaya ini nggak cuma jadi barometer buat fashion di Jawa Timur aja, tapi juga bisa jadi barometer fashion di Indonesia, bahkan mungkin di mancanegara, karena kita tuh sebetulnya punya
banyak apa ya, banyak keunikan etnik-etnik itu banyak sekali. Kalau kita keluar negeri bawa batik, bawa tenun dari Indonesia itu banyak banget yang suka gitu loh. Surabaya tolong dibikin brand untuk etnik apa Surabaya itu? Kalau batik ini atau apa? Kebetulan ini kemarin acara yang baru lalu ini Bu Eri Cahyadi selaku Ketua Dekrannas itu menggandeng kami para desainer yang tergabung di Persana. Untuk memberikan pendampingan program batik gitu Mas. Jadi beliau mengumpulkan pembatik-pembatik di Surabaya, gitu ya. Diketemukan dengan desainer supaya saling memberi masukan. Desainer ini supaya bisa ngasih masukan gimana supaya batik ini kalau sudah diaplikasikan di kain dan menjadi suatu busana itu jadi suatu kesatuan utuh yang punya roh gitu. Jadi nggak cuman, kan kadang-kadang kalau asal aja sih orang bisa bikin baju dari batik, dari tenun tuh bisa aja Mas. Cuman kalau supaya kayak ada rohnya bisa keluar, bisa pantas dipakai, nyaman digunakan itu kan perlu trik-trik gitu. Bu Eru kemarin menggandeng kami dari para desainer dari Persana ini untuk menjembatani hal itu gitu. Ya. Banyak sekali pembatik-pembatik di Surabaya yang banyak ya. Keren-keren Mas. Gitu ya. Nah, nanti kita bisa berkolaborasi supaya kalau nggak salah Jalan Tunjungan itu sudah dipakai untuk semacam kayak yang di sana itu ya, Tunjungan kayak ya kemarin tuh kalau kemarin judulnya supaya lebih Surabaya gitu ya. Jadi kita nggak ikut-ikutan kayak Citayam Fashion Week lah atau apa. Kemarin karnaval neng Tunjungan gitu. Karnaval neng Tunjungan yang jadi banyak kemarin acaranya kemarin itu. Ini kan mau ulang tahun ini Hari Pahlawan ya. Tanggal 10 November ya. Itu kemarin ditunjuk mau ditunjukkan kalau nggak lagi. Salah udah ke minggu tanggal 5 kemarin sudah mulai semangat juang Surabaya atau kita kemudian untuk memperingati Hari Pahlawan. Ya, mudah-mudahan nanti Surabaya di samping untuk memperingati Hari Pahlawan, kita juga bergerak untuk para desainer-desainer juga yang lagi trending ini supaya membangkitkan UKM bersama-sama gitu supaya lebih pemulihan ekonominya lebih kuat Carudi itu yang perlu itu. Iya, kalau udah banyak acara otomatis kan dengan dilibatkannya UKM gitu kan ditaruh di sepanjang Jalan Tunjungan itu kan keren, menggerakkan roda perekonomian banget itu ya. Iya, jadi selain roda perekonomian bergerak juga masyarakat jadi semakin bangga dengan produk-produknya sendiri gitu kan. Produknya semakin dikenal di luar kota, di luar saya punya impian negeri. Itu kita sudah punya alun-alun Surabaya yang baru juga. Keren banget loh itu. Terus Jalan Tunjungan di samping itu rame juga mau mulai pagi sampai malam. Bisa syukur-syukur ada fashion show atau ada apa aja. Untuk foto-foto itu juga udah ada. Kemarin Carudi waktu itu. Tapi yang ini lebih istimewa lagi. Gitu karena yang membawakan baju dari UKM dan para desainer ini bukan masyarakat biasa tapi para kepala daerah. Kepala daerah. Iya, jadi ada Bupati Sidoarjo, gitu ya? Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, gitu, Lamongan. Bupati gitu. Pakai berfashion di situ ya. Kemudian kemarin kebetulan saya megang punya Bupati Gresik. Nah, Ibu Bupatinya punya request khusus challenge buat saya ini khusus. Jadi challenge-nya adalah beliau pengen batik yang beliau gunakan itu batik Surabaya kan karena yang pemerakasarnya adalah Dekrannas di Surabaya. Tapi dia juga pengen mengangkat tenun dari Gresik. Nah, keren itu. Saya akhirnya waktu itu sampai belusuan ke desa-desa di Gresik itu, ke sentra-sentranya supaya bisa nemu tenun yang bisa matching sama ini. Sama batik saya itu kemudian saya aplikasikan di baju itu jadi kayak bisa jadi satu kesatuan gitu, jadi ngeblend antara Surabaya dan Gresik gitu ya. Kan Surabaya, Gresik sama Sidoarjo Gerbang Kertosusilo sih kemarin yang diundang itu kemarin. Namanya Surabaya Raya kalau nggak salah itu. Iya, apa itu ya? Gerbang Kertosusilo ya itu. Jadi meliputi Lamongan juga, Mojokerto, Bangkalan. Baik, wah ngobrol-ngobrol kita. Monggo diminum dulu Neng Era ini dari Jatim News ini ya. Jatim News, keren banget nih Jatim News. Oke Neng Era. Jadi obrolan santai kita untuk mengangkat
dunia fashion, produk UMKM, apa yang nanti mungkin selanjutnya bisa ajak para fashion desainer muda khususnya atau para fashion muda biar nggak ikut-ikutan hal-hal yang negatif, tapi diarahkan untuk berkolaborasi untuk ke UMKM atau untuk ke go internasional. Bisa gitu. Go internasional. Gitu, Ning Era. Supaya lebih mendunia. Oke, terima kasih Ning Era. Sama-sama. Jadi obrolan kita sukses saat selalu. ini. Terima kasih. Baik, Sobat Jatim News ngobras obrolan santai dengan Cak Rudi bersama Ning Era dari Era Krishna Butik. Kita sudahi dan untuk selanjutnya kita sambung di program ngobras selanjutnya. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.